Sudah ditempel gelas impian.
bukan peraturan yang dibuat oleh guru, tetapi telah disepakati oleh guru. Jadi peraturannya ini dari anak-anakku sekalian. Ya, silakan yang sudah selesai boleh tempel di atas. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Menghargai satu sama lain, selalu datang tepat waktu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak. Baiklah anak-anak, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, berarti keyakinan kelas ini kita akan tempel atau kita akan buat poster, kemudian ditandatangani oleh wali kelas dan anak-anak sekalian yang
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru yang sempat bergabung pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 8, Ibu Adi Adriani SSI SPD. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rutinitas kita dalam rangka mengajar dan mendidik anak kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Rasulullah SAW yang menjadi tauladan bagi kita semua. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan satu kegiatan yang menjadi tugas dari yang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu untuk melakukan diseminasi modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Jadi sebentar ya Ibu Adi Adriani akan memaparkan, dan tentu diharapkan partisipasi aktif dari ibu-ibu dan bapak terkait dengan apa yang akan disampaikan sebentar. Dan untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Adi Adriani untuk memaparkan materinya. Silakan. Ya, terima kasih. Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang sama-sama saya hormati pula. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena atas nikmat dan izinnya sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan kita, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Semoga kita selalu diberikan syafaatnya hingga yaumil akhir kelak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk
mengikuti kegiatan saya ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4. Jadi saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru yang sempat hadir, tetapi tujuan saya adalah untuk menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi di sini kami calon guru penggerak angkatan ke-8 sudah menyelesaikan satu modul dan kami harus menyelesaikan aksi nyata dengan diseminasi ini. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif serta pembuatan karya melalui ilmu yang telah kami peroleh dari program pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-8. Nah, adapun konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan satu persatu pada kesempatan hari ini. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah ketiga, restitusi. Jadi di sini mungkin akan mengambil waktu minimal 1 jam ke depan waktu Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, ini ada kegiatan pemantik mengenai budaya positif yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, saya mau meminta kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk berpasang-pasangan terlebih dahulu. Jadi nama ini cobalah buka. Jadi berpasangan dulu, kemudian kita bermain peran. Jadi ada yang berperan sebagai A. Jadi ini bisa berpasangan peran sebagai A, kemudian ada yang berperan sebagai B. Nah, yang berperan sebagai A sudah dapat pasangannya Bapak Ibu? Sudah ada pasangannya? Jadi boleh berpasangan sama yang di belakang. Jadi yang berperan sebagai A itu, yang sebagai A, coba bayangkan terlebih dahulu Bapak Ibu mempunyai satu benda yang sangat berharga. Satu benda yang sangat berharga. Kemudian benda tersebut digenggam di kepalan tangan Bapak Ibu. Kemudian yang tugasnya B, tugasnya adalah mempengaruhi si A untuk membuka kepalan tangannya. Iya, terserah mau dengan cara apa, mau dengan cara menghardik atau membutuhnya atau menjanjikan uang. Oke. Ya, jadi saya kasih waktu kurang lebih 1 menit untuk si A dan si B. Untuk si B berusaha mempengaruhi si A untuk membuka kepalan tangannya. Ya, bisa digelitik, bisa dijanjikan uang atau apapun. Iya. Bagaimana cara si B supaya si A ini bisa membuka kepalan tangannya? Oke. Ya, mungkin Pak Wawan sama Pak Rauf dulu. Ya, siapa yang berperan sebagai A? Yang A. Rauf A. Pak Wawan B. Ya, oke. Yang B silahkan dipengaruhi temannya untuk membuka kepalan tangannya. Ya, Ibu Maya dan Ibu Rere.
berharga dan tidak bisa dibagi-bagi. Boleh saya tahu apa yang berharga itu? Benda yang berharga itu? Tidak boleh. Ya oke. Ya jadi intinya di sini adalah bahwa sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita itu hanya ya diri kita sendiri. Apapun godaannya dari luar, tetap hanya diri kita saja yang bisa mengendalikan ya diri kita. Nah selanjutnya ini kaitannya dengan teori kontrol. Seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan Seuss teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ada beberapa makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, mungkin kita semua pernah mengalami ini, termasuk saya sendiri. Jadi setelah saya bergabung di guru kontrak ini, baru saya merefleksi diri saya selama ini. Ternyata banyak sekali cara-cara saya untuk mendidik anak selama ini yang tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, termasuk ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi terkadang kita jika ada anak murid kita yang melakukan kesalahan, kita membuat mereka merasa bersalah dengan kata-kata kita. Nah, ternyata ilusi ini membuat murid menjadi identitas gagal. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita sebagai pendidik, sebagai guru berpikir bahwa kita berhak untuk memaksa anak didik kita, memaksa mereka untuk sesuai dengan keinginan kita. Misalnya dalam satu kelas kita memaksa untuk ini harus dihafal sekian, misalnya ya.
akan terbentuk. Jadi bisa saja kalau kita memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita, dia akan mengikuti, tetapi dalam jangka waktu yang pendek saja, kemudian mungkin dalam hatinya dia ada sedikit dendam atau apa kepada kita. Kemudian, nah dari perubahan paradigma belajar ini saya sangat tertarik sekali dengan kalimatnya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah bagaimana cara berpikir kita tentang manusia, ya, termasuk cara berpikir kita kepada anak-anak didik kita. Kemudian pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kehidupan. Jadi saya sekali lagi bukan menggurui Bapak Ibu yang ada di sini, tapi kita hanya sharing di sini dan saya menyampaikan pemahaman yang kami dapatkan dari program pendidikan guru penggerak ini. Saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk kita mulai mengubah paradigma berpikir kita. Ya, mungkin yang tadinya proses pembelajaran kita berpihak pada guru, hanya kita yang sering berceramah di depan. Nah, mulai sekarang mungkin sebaiknya kita pembelajarannya harus berpihak kepada murid. Harus mengubah paradigma berpikir kita, kemudian cara-cara kita berpikir tentang anak didik kita. Nah, ini ada tabel stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Nah, stimulus respon tentang dunia, bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrol tentang dunia itu mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seringkali ini terjadi sama saya sendiri. Kemudian ternyata teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata teori kontrolnya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, baik perilaku yang baik, perilaku yang buruk, sekalipun itu selalu ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi teori kontrol yang sudah kita simulasikan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Sama halnya dengan anak-anak kita. Sekuat apapun kita berusaha untuk mengontrol mereka, ternyata bisa saja pada saat itu dia mengikuti kita, tetapi dalam jangka waktu yang pendek saja. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Jadi menang terus kalau teori kontrol. Nah, di sini yang kita bahas selalu berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Jadi sebagai seorang pendidik,
penuntun yang mengarahkan anak-anak kita, karena kita seorang guru itu seperti halnya dengan petani. Jadi sekolah kita adalah lahan, kemudian kita sebagai petani dan anak-anak kita sebagai bibitnya. Bibit itu ada banyak jenisnya, ada bibit unggul, ada yang kurang bagus, ada yang bagus. Nah, tapi cara tumbuhnya itu tergantung dengan perawatan kita, sama dengan anak-anak kita. Kalau misalnya bibitnya bagus, tetapi tidak mendapatkan intensitas cahaya matahari yang cukup, kemudian tidak mendapatkan pengairan yang bagus, maka otomatis lama-kelamaan tanamannya juga akan layu atau akan rusak. Sebaliknya, jika tanamannya bibitnya kurang bagus tetapi mendapatkan pengairan yang baik, kemudian intensitas cahaya matahari yang cukup, maka bibit itu akan tumbuh dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Nah, sama halnya dalam mendidik anak-anak. Jika mereka mendapatkan perawatan yang baik, maka mereka akan tumbuh berkembang yang baik sampai mereka mendapatkan kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya, karena anak-anak itu sudah memiliki keunikannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita, karena mereka sudah memiliki keunikannya, sudah memiliki bakat dan minatnya sejak lahir. Bagaikan kertas, anak-anak itu bukanlah kertas kosong, tetapi mereka sudah ada tulisannya, cuma tulisannya masih buram. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah menebalkan tulisan yang buram itu. Jadi kita hanya mengarahkan, bukan kita yang menulis. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Masih semangat? Masih? Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya 3 konsep dasar pendidikan yang harus menjadi landasan dalam menjalankan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, ini juga sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Masih ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ya, ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kemudian lanjut konsep dasar pendidikan yang harus menjadi landasan dalam menjalankan pendidikan Indonesia adalah yang pertama, ingarsa sumtu lada. Apalagi itu ingarsa sumtu lada? Di depan kita menjadi teladan. Jadi kita menjadi teladan anak-anak kita. Kemudian imannya bangun karsa, di tengah memberikan ide. Kemudian tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Di belakang kita memberikan dorongan dan motivasi kepada anak-anak kita. Nah, selanjutnya pada positif yang kedua adalah disiplin positif. Nah, kata disiplin, pasti ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita itu adalah tata tertib, kemudian teratur, kepatuhan dan peraturan. Jadi kalau disiplin itu yang terbayang adalah kita harus mentaati tata tertib sekolah misalnya. Nah, ternyata Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Jadi yang memiliki motivasi intrinsik atau motivasi internal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal.
Karena motivasi ini adalah motivasi yang berasal dari luar, bukan yang berasal dari dalam diri kita. Sebelum saya lanjut, mau bertanya dulu sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu dapat mendisiplinkan murid tidak? Tidak. Tidak. Ya, bisa Ibu menjelaskan sedikit kenapa mendisiplinkan tidak, kenapa menghukum itu tidak dapat mendisiplinkan murid? Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada pendapat lain? Menghukum itu dapat mendisiplinkan murid tidak? Tergantung dari siswanya. Tergantung dari siswanya. Kita harus bisa melihat mana kira-kira yang harus kita disiplinkan dengan istilah dalam tanda kutip di sini kekerasan, bukan berarti harus melukai atau bagaimana, dan ada juga yang tidak. Kenapa? Karena ada beberapa konteks hadis yang pernah saya potong, yang bisa saya ambil. Ada tulisan di bawah di situ dengan tulisan 4.000 gila itu. Pukullah dia, misalnya dalam artian di sini berkali-kali diajak sholat, tetapi selalu mengabaikannya. Maka lakukan dalam hadis ini lakukan 4.000 pukullah, tapi dalam konteks artian di sini tidak bunyi, tapi bukan dalam artian saya lah istilah lalat sakit kalena atau cuma sekedar curi-curi sedikit, sampai bukan berarti harus melukai, tidak. Jadi menurut saya ada beberapa memang anak yang harus disiplinkan dengan tanda kutip kekerasan, tapi bukan yang istilahnya kekerasan yang harus melukai, bukan. Tetapi ada juga beberapa anak yang harus kita disiplinkan melalui misalnya dilomoi, diberikan pemahaman, begitu. Kalau menurut saya. Iya. Terima kasih. Mungkin ada pendapat yang lain? Ada yang beda? Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan atau tidak? Ya, kita lanjut saja. Jadi dengan disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud tadi kaitannya dengan makna disiplin, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita yang merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Di sini ada saya cantumkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dari dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranggap mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya kira Bapak Ibu sudah paham semua mengenai ini. Kemudian yang kedua dari organisasi IBO mengenai sikap murid bertoleransi, nilai-nilai kebajikannya berupa toleransi, ada rasa hormat, integritas, kemudian mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai kebajikan yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri.
Kemudian nilai budaya positif yang ketiga mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Untuk semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, kemudian tempat untuk berlindung atau beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lainnya. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Nah, kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi seseorang itu membutuhkan pengakuan atas kemampuannya, meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Jadi Bapak Ibu guru, di sini saya juga mempelajari bahwa ternyata jika ada anak-anak kita yang sering bermasalah, misalnya suka melanggar peraturan, ternyata karena salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi bagi mereka, entah itu kebutuhan bertahan hidupnya, ya termasuk masalah ekonominya, kemudian entah itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya. Jadi kebutuhan kasih sayang, ya saya kira banyak di antara anak-anak kita yang kurang mendapatkan kebutuhan ini. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan, berarti bukan cuma anak didik kita juga termasuk kita juga sangat membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Kita juga butuh yang namanya kebebasan, jadi tidak suka dikekang-kekang pastinya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, ya, jadi sekali-sekali, apalagi kalau banyak tugas, sekali-sekali kita refreshing, ya bersenang-senang, itu juga termasuk salah satu kebutuhan. Nah, jika ada salah satu di antara kebutuhan ini yang tidak terpenuhi, maka kadang-kadang kita ya akan kepikiran, ataukah kalau anak-anak akan stres, akan mencari perhatian, atau sering membuat masalah. Nah, kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari orang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, untuk misalnya untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang atau yang lain-lainnya. Nah, ternyata kita
Kita lanjut dulu. Motivasi perilaku manusia antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau bertanya lagi pada Bapak Ibu semua, menurut Bapak Ibu kepada anak-anak didik kita itu baik tidak dilakukan kalau misalnya kita selalu memberi penghargaan misalnya sama anak-anak yang pintar atau rajin atau yang paling banyak mengerjakan tugas. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Iya, memberi penghargaan kepada anak-anak. Baik, iya. Alasannya bisa memotivasi siswa untuk ya bisa berbuat lebih baik lagi ya. Jadi terima kasih jawabannya. Saya juga selama ini selama mendidik, bahkan saya sering memberikan kuis. Ketika memberikan kuis, saya kasih janji-janji sama anak-anak. Saya bilang siapa yang paling banyak nilainya saya traktir di kantin. Ya, saya sering seperti itu selama ini. Dan ternyata yang mendapat hadiah ya ibu-ibu saja. Desti, Nabila, Arnia Aulia, itu ibu saja. Ya, jadi setelah mengikuti program guru penggerak ini, saya baru tahu ilmunya. Ternyata katanya kalau memberi penghargaan itu bisa mematikan kreativitas anak-anak. Ya, jadi kurang bagus untuk anak-anak karena motivasi mereka melakukan itu adalah motivasi eksternal, motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, bukan yang berasal dari dalam diri anak didik kita. Ya, jadi seperti itu. Mungkin mereka termotivasi, tetapi pada saat kita tidak menjanjikan sesuatu, berarti motivasinya akan hilang. Ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang. Nah, kemudian selanjutnya hukuman dan penghargaan. Ini ada soal pen. Ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Ya, ini kayak cerita kita, saya bacakan ini baru kita dengarkan saja. Nanti kita jawab bersama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, mungkin saya sendiri pernah melakukan hal ini kepada anak-anak selama ini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Seno terhadap Iva? Ada yang setuju dengan tindakannya Pak Seno?
Ya, oke, kita lanjut. Nah, hukuman. Jadi ternyata hukuman ini termasuk identitas gagal. Jadi kalau kita sering menghukum anak-anak, ternyata membuat anak-anak menjadi gagal, menjadi identitas gagal. Ini ada contohnya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensinya murid anak belajar taat peraturan. Kemudian restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Kemudian konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, dan restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian dampak pada murid, marah. Jadi kalau sering memberikan hukuman, katanya dampaknya pada murid itu, murid akan sering marah, kemudian bermasalah, kemudian merasa rendah diri dan memasingkan diri. Konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri dan penahanan. Kemudian restitusinya murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian hukuman tiba-tiba. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba, kemudian tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian kalau konsekuensi sudah diketahui, masuk akal. Jadi perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian restitusi berupa undangan atau untuk mengadakan restitusi. Jadi perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tidak diharapkan, sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Kemudian Bapak Ibu masih semangat? Alhamdulillah. Ya, oke, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dihukum oleh penghargaan. Sebelumnya pernah ini dihukum oleh penghargaan. Kalau saya di sini di calon guru penggerak, saya juga masih banyak sekali pembelajaran yang didapat di sana, karena ternyata ilmu-ilmu ini tidak kita dapatkan di luar. Kita hanya mendapatkan di calon guru penggerak ini saja. Nah, ini Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Kemudian selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Ibu Anas selama beberapa minggu. Karena juga berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru.
Nah, Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas kembali berebutan masuk kelas. Nah, apa yang terjadi dan mengapa? Jadi, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk berdiri antri sebelum masuk ke kelas? Ya? Ya, jadi motivasi anak-anak itu adalah untuk mendapatkan stiker bintang. Nah, kemudian adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira apa cara lainnya agar mereka tetap antri masuk ke kelas tanpa mengharapkan ini stiker bintang, penghargaan stiker bintang? Ya, jadi sangat itu masuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Jadi murid-murid kelas 2 ini bisa disiplin teratur masuk ke kelas itu karena motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar untuk mendapatkan stiker bintang. Jadi pada saat Ibu Anas tidak ada, Ibu Anas sakit, ya mereka kembali, mereka tidak teratur kembali karena motivasinya itu tidak berasal dari dalam diri mereka. Jadi sekarang bagaimana kiat-kiat kita, cara-cara kita untuk menjadikan siswa kita memiliki dorongan motivasi yang datang dari dalam diri mereka. Jadi ini tantangan buat kita semua sebagai seorang pendidik. Kenapa? Ya, kelas 2 SD masih bisa diberi apa? Pengertian. mungkin bisa Ya. Ya, nah, kalau ini anak kelas 2 SD, kalau kita kasih pengertian masih belum masuk di pemikirannya, kan? Mungkin kita dengan memberikan rujukan mungkin bisa masuk. Kalau kayak kita SMA, ya kita bisa berikan pengertian kepada siswa kita. Kamu harus memiliki motivasi motivasi diri yang dari dalam untuk bisa mendisiplinkan diri kamu sendiri seperti itu. Ya, terima kasih. ya. Baik, terima kasih. Untuk menjawab semua ini kita ikuti saja materinya sampai akhir ya. Oke, kita lanjut. Kemudian positif selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Saya kira ini sudah pernah dibahas sebelumnya sama guru penggerak senior ya. Kita dulu ditampilkan video-video yang mana kita berada di posisi kontrol yang mana sebagai seorang guru. Jadi posisi kontrol benar. Kalau saya Ibu Eka yang keberapa? antara 3 dan 4. Teman dan pemantau. Oke. Yang lain dari kamu? Tapi kebanyakan 1. Hukum. Yang lain, Pak Raul sedang berada di posisi kontrol mana sebagai seorang guru selama ini? Apakah penghukum? Apakah membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, penghukum. Iya, oke. Kita lanjut. Posisi. Kebanyakan yang pertama ya Bapak Ibu. Iya, karena selama ini kita berpikir bahwa menghukum siswa itu dapat mendisiplinkan anak-anak.
Ya kalau kita kasih hukuman, mereka pasti cepat bergerak. Awas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa namanya itu yang tadi yang 5 posisi guru ya? Yang 5 itu ya. Itu yang 5 ada posisi hukum, ada posisi kontrol guru. Nah dari kelima posisi kontrol guru itu Bu, karena sudah berapa tahun saya mengajar, sudah tiga yang saya lewati. Nah dari ketiga itu justru yang hukum itu yang kayaknya siswa mendengar. Kalau bagi saya, ya. Nah di sini yang saya lihat di calon guru penggerak, sebaiknya kita sebagai seorang guru harus menjadi seorang manajer. Nah, bagaimana cara saya Bu sehingga bisa menjadi seorang manajer bagi siswa, karena sampai saat ini manajer belum pernah saya terapkan sebagai seorang manajer. Jadi dari yang ketiga itu yang penghukum yang paling banyak, dan sepertinya yang penghukum itu yang didengarkan oleh siswa. Penghukum bukan berarti menghukum dalam arti yang fisik. Penghukum kayak biasanya yang cubit-cubit sedikit gitu. Atau maksudnya ya biasa disuruh keluar membersihkan, ya, penghukum yang begitu. Itu maksud saya. Ya, itu saja yang ingin saya tanggapi, bagaimana yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi posisi saya sebagai manajer. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama ini Ibu posisi kontrolnya itu kebanyakan menghukum dan merasa bahwa hukuman itu yang dapat mendisiplinkan anak-anak. Mereka mendengar ketika kita menerapkan posisi kontrol hukuman. Sebelumnya saya mau bertanya kembali sama Ibu, tetapi kira-kira kalau kita kasih hukuman, anak-anak itu mendengar karena memang berasal dari dalam dirinya atau karena takut mendapatkan hukuman? Karena takut. Berarti anak-anak itu terdorong karena motivasi dari luar ya. Ya, motivasi ekstrinsik. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara Ibu untuk bisa berada pada posisi kontrol manajer tersebut? Posisi kontrol manajer. Jadi untuk berada pada posisi kontrol manajer itu, hal yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Ketika ada anak-anak kita yang berbuat salah, berarti kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Jadi kita membantu anak untuk mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Caranya dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, yaitu dengan menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Jadi kita mengarahkan anak-anak bagaimana mereka untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Pak Kepala Sekolah. Iya, jadi terima kasih. Jadi di sini peran kita sebagai seorang guru memang harus betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi istilahnya kalau kita mendapatkan masalah di kelas, mendapatkan seorang peserta didik yang bermasalah, jadi sesuai dengan teori yang dijelaskan tadi oleh Ibu Adri, bahwa kita itu
menggunakan beberapa teori. Jadi yang selama ini berlaku ada teori sebagai kita sebagai guru sebagai penghukum. Nah itu yang akan kita rubah menjadi budaya positif. Bagaimana kita artinya mencari solusi dari permasalahan dari siswa yang bermasalah tersebut. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menggali informasi dulu terhadap siswa yang bermasalah tersebut. Jadi kita gali informasinya dengan menggunakan tadi segitiga restitusi. Jadi kita tanya dulu anak tersebut yang bermasalah tersebut, kenapa bisa berbuat seperti itu. Ya, jadi memang kesabaran kita sebagai seorang guru itu memang betul-betul diuji di situ. Jadi menggali permasalahan dulu, ditanya apa sebabnya. Kemudian setelah kita tahu apa masalah berbuat begitu, kita berikan pemahaman. Artinya ya memang berbuat salah itu wajar, tapi ya kita berada dalam suatu institusi yang bagaimana setiap permasalahan itu kita sebisa mungkin bisa mengelolanya. Jadi setiap emosi itu kita belajar mengelola emosi yang sedang terjadi pada diri kita, termasuk peserta didik tersebut. Nah, setelah anak tersebut paham, kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya di awal pembelajaran. Jadi kita tanyakan bahwa kan ada keyakinan kelas yang kita sudah sepakati sebelumnya. Kita hubungkan ke situ. Ya, jadi sehingga secara psikologi anak-anak ini bisa menyadari sendiri kesalahannya. Jadi artinya terbentuk pemahaman dalam diri anak tersebut bahwa kalau saya berbuat seperti ini, ya mungkin ini kurang bagus. Jadi intinya kita di sini memberikan pemahaman untuk menggali potensi tersebut untuk memahami dirinya sendiri. Jadi memang harus ekstra sabar di sini. Jadi kita sebagai guru itu memang dituntut untuk merubah paradigma pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini dengan menumbuhkan budaya-budaya positif. Jadi misalnya dikasih pengertian pada anak tersebut, ya, dikasih pemahaman sehingga mereka menyadari dirinya sendiri, sehingga nantinya akan terbentuk dalam pribadi mereka bahwa apa yang saya perbuat ini salah, melanggar keyakinan kelas yang sudah saya buat sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk seorang manajer itu memang ada langkah-langkah yang perlu kita pahami untuk membuat anak tersebut itu menyadari dirinya sebagai pribadi dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih atas masukan dan tambahan penjelasan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi sebagai kesimpulan ya, bahwa yang pernah juga kami ingat bahwa sekarang itu pendidikan yang kita lakukan itu adalah bagaimana pendidikan itu guru itu menghamba pada murid. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu bagaimana kita memberikan layanan dan menuntun anak-anak kita agar ya mereka bisa belajar dengan baik. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Ibu dan Bapak untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Dan atas segala kekurangan kami mohon maaf, dan mari kita sama-sama mengakhiri kegiatan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Alami Ilham. Saya dari kelas 11 IPS 2. Saya sangat antusias membuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan karena keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, kami sendiri siswa yang membuatnya.
dan disepakati oleh guru, sedangkan peraturan kelas sifatnya hanya sepihak. Keyakinan kelas ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kami yakini sendiri, sehingga kami tidak merasa terpaksa untuk mematuhinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Astini, kelas 11 IPS 2. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas karena keyakinan kelas ini kami sendiri yang membuat peraturannya, sehingga saya tidak merasa terpaksa untuk mematuhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya